Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi saudaraku di channel Kampus Ilmu Hikmah. Menanggapi komentar saudara kita ya, kaitannya dengan menggunakan kodam pusaka untuk pengasihan, apa ada resikonya? Mohon dijawabannya. Yo ada, ya, resikonya yo besar. Ya. Jadi resikonya besar sekali teman-teman. Ketika kita menggunakan kodam pusaka. Loh ya, kenapa saya bilang besar sekali? Karena kita minta bantuan sama jin. Ya, jangan kira ya kodam pusaka itu kamu kira apa? Itu makhluk halus, jin. Contoh misalkan, ya, ini pusaka, ya, di dalamnya ini ada jinnya. Ketika saya mau menggunakan ini, maka saya harus tahu apa kesenangan ini. Ya, misalnya senangannya dupa, ya, yo saya bakarkan dupa. Kan banyak minta macam-macam, ya. Jadi kadang orang itu hanya berpikir instan, ya, berpikir instan. Ketika kita ini katakanlah menggunakan kodam pusaka semacam ini, maka otomatis kita ini terikat dengan perjanjian dengan makhluk halus, terikat perjanjian dengan jin. Coba bayangkan, kalau Anda terikat dengan perjanjian dengan jin, apa yang Anda akan lakukan? Ya, Anda mau tidak mau harus menuruti apa yang menjadi keinginan jin yang ada di dalam pusaka. Pusaka apapun itu sebenarnya juga bisa ya digunakan, ya tergantung bagaimana Anda bisa berkomunikasi dengan pusaka tersebut. Ya, bisa digunakan, bisa. Resikonya ya banyak. Ya. Contoh ya, resikonya misalkan Anda akan sering bertengkar. Ketika target Anda menjadi pasangan Anda akan sering bertengkar. Ya, ibarat Anda itu akan menjadi mesin ATM ya, bagi kodam tersebut. Ya, itu enggak enaknya itu di situ. Ya. Banyak orang itu ya kebanyakan ya yang digunakan oleh dukun-dukun itu ya, paranormal itu ya seperti ini pusaka. Anda sering lihat di TikTok gitu ya, wah ngeri ya, pusaka semacam ini ya, terus dikasih foto target ya, diikat, dibakari dupa. Itu kan guna-guna gitu, sama dengan menggunakan kodam ini ya, kodam pusaka itu sama saja. Ya mungkin kalau misalkan kodam pusaka ini untuk jaga rumah itu misalkan ya, itu cukup kita kasih sesaji kopi gitu ya, kan tidak mahal loh, kopi terus apalagi dupa kan tidak mahal. Coba bayangkan kalau misalkan ya jin yang ada di dalam pusaka ini minta suruh belikan sapi untuk disembelih sebagai persembahan, apa ya tidak pusing Anda? Sapi harganya berapa? 40 juta, 30 juta misalkan. Nah, ini yang perlu Anda waspadai. Ya, kalau hanya soal sesaji kan mudah. Misalkan minta tumbal nyawa misalkan. Loh, bisa saja terjadi. Ya. Kodam makhluk halus itu tidak kena dicekel ini. Ya kalau Anda katakanlah punya perjanjian dengan manusia ya, Anda bawa ke notaris, hitam di atas putih, sudah. Dia wan prestasi, perbuatan melanggar hukum, masukkan ke pengadilan, sita eksekutorial, bisa. Lah, masalahnya ini makhluk halus ya. Ya. Nah, itulah teman-teman ya. Kalau Anda tidak mau pakai sesaji, mau tidak mau, Anda harus tirakat. Artinya apa? Energimu harus lebih besar daripada energi pusaka ini. Ya, itu yang saya lakukan ya teman-teman ya. Saya punya beberapa pusaka ya, ada beberapa kodam. Saya tidak pernah tak kasih sesaji. Ya,
Saya mengandalkan tirakat saya. Artinya apa? Tirakat saya ini akan bisa menjadi suplai energi bagi mereka yang ikut dengan saya. Kalau katakanlah saya tidak tirakat, ya pasti ya sakit-sakitan. Ya, itu yang terjadi. Ya, selalu ada dampak negatif. Ya, jangan hanya berpikir positif. Positif ini mungkin sesaat, ya sama aja dengan Anda punya susuk itu, pasang susuk itu. Ya, sama Anda punya pasang susuk. Ya, tahu enggak Anda pasang susuk? Ya, Anda datang ke orang pintar, terus Anda ini digandrungi oleh wanita-wanita, laki-laki, ya. Kalau yang perempuan, ya, itu masanya berapa lama sih? Tidak lama tuh. Coba ketika susukmu itu hilang pengaruhnya, apa yang terjadi? Hidupmu yang berantakan, dihisap energi batin. Harusnya katakanlah masih umur 17, sudah seperti umur 60. Menurut penglihatan orang itu, ya, wajahmu seperti nenek-nenek, kakek-kakek. Kenapa? Energi batinmu itu dihisap. Ya, saya pusaka-pusaka semacam ini, saya tidak nyari, tidak minta, ya, datang dengan sendirinya. Ya, banyak kodam yang mau ikut dengan saya itu banyak, teman-teman. Ya, karena tirakat tadi gitu. Ya, ya saya bilang kalau kamu mau ikut silakan, tapi aku tidak kate makani gitu ya. Ya, kalau kamu mau pergi silakan. Ya, jadi seperti itu. Nah, ketika kita menggunakan sebuah kodam, otomatis harus ada konsekuensinya yang harus Anda lakukan, yaitu apa? Kasih upah dalam bentuk sesaji. Ya, jadi saran saya kalau Anda ini katakanlah energi spiritualmu lemah, sebaiknya tidak usah main dengan kodam. Hidupmu malah berantakan, hasil akhirnya malah tambah zonk. Ya, lo iya. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan ya. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini bisa Anda pahami ya, bisa Anda terapkan ya di dalam kehidupan Anda. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.